Halo teman-teman. Pemimpin Partai Rusia Bersatu. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia, Dmitry Medvedev juga merupakan mantan Presiden Rusia, dari 2008 hingga 2012. Kemudian ia juga mantan Perdana Menteri Rusia, dari 2012 hingga 2020. Selama perang dengan Ukraina, Rusia memiliki banyak kali peringatan tentang keberadaan Ukraina di peta dunia. Tuan Medvedev adalah orang yang mengatakan, hanya satu pertanyaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dalam 2 tahun, Ukraina akan tetap ada di peta dunia? Baru-baru ini, pada 27 Juli, Medvedev memposting 2 peta Ukraina di akun jejaring sosial Telegramnya, menarik perhatian luas dari media internasional. Peta pertama adalah peta asli Ukraina, sebelum krisis Ukraina dan Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014. Pada peta ini, bertemu semenanjung Crimea dan wilayah Donetsk yang masih merupakan bagian dari Ukraina. Yang menarik perhatian media internasional adalah peta kedua. Pada peta ini, sebagian besar wilayah di timur, selatan, dan sebagian Ukraina Utara telah dimasukkan ke dalam wilayah Rusia. Sedangkan wilayah barat dan barat daya Ukraina bergabung menjadi wilayah Polandia, Rumania, dan Hongaria. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Rusia tampaknya tidak berniat untuk sepenuhnya menghilangkan Ukraina. Yang mempertahankan wilayah Kiev dengan nama negara Ukraina masih ada. Sebagai salah satu pejabat senior di pemerintahan Rusia. Peta kedua yang diposting oleh Medvedev, tentu saja, dipandang sebagai rencana potensial pemerintah Rusia untuk memecah Ukraina di masa depan. Pada dasarnya, untuk memahami peta MR Medvedev, kita perlu memahami sejarah Ukraina dan proses pembentukan wilayah Ukraina. Ada banyak video di saluran tentang partisi historis Ukraina, dengan perbedaan di antara mereka. Kami mengundang Anda untuk melihat. Isu kedua, yang dapat kita tarik ketika MR Medvedev memposting peta ini, adalah konfirmasi dari rencana tempur Rusia saat ini. Tentu saja tidak berhenti di Donbas dan Crimea. Ini juga meluas ke seluruh wilayah tenggara Ukraina yang jelas ada. MR Medvedev mencatat di bawah peta, ini adalah masa depan Ukraina jika konflik berlanjut. Ini benar-benar bertepatan dengan pernyataan Presiden Rusia, Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Viktorovich Lavrov, dalam beberapa waktu terakhir. Ini menegaskan bahwa Rusia tidak akan berhenti, dan bisa melangkah sangat jauh jika perang berlarut-larut. Namun juga tidak menutup kemungkinan, ini merupakan ancaman Rusia baik bagi Barat maupun Ukraina. Dalam keterangan di bawah peta, Medvedev juga mengatakan, beberapa analis Barat berpikir demikian. Pesan itu ditanggapi dengan serius. Mr. Medvedev tampaknya menyiratkan bahwa rencana ini telah dibagikan oleh beberapa orang Barat. Tapi siapa yang akan setuju dengan rencana Rusia untuk sebagian besar wilayah Ukraina? Penerima manfaat yang jelas dari rencana ini adalah Polandia, Rumania, dan mungkin Hongaria. Sebenarnya, ide ini bukan hal baru di Rusia, Polandia, Rumania, atau Hongaria. Dan jelas, ini adalah pilihan yang menarik. Padahal ketiga negara yang disebutkan di atas semuanya merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Mereka juga merupakan negara nasionalis dan populis paling terkenal di Eropa. Dan ada banyak cara untuk mencaplok, melegalkan wilayah, tanpa penembakan atau perang. Hal berikutnya adalah, mengapa peta masih Ukraina? Dengan demikian, Ukraina hanya tersisa perbatasan Provinsi Kiev dan ibu kota Kiev, dengan luas tidak lebih dari 28.000 km persegi. Itu berarti pengurangan 20 kali lipat di wilayah Ukraina, dibandingkan dengan peta pertama sebelum 2014. Ini menunjukkan, Rusia masih memiliki Ukraina dan pemerintah Ukraina ada. Ini jauh lebih menguntungkan bagi Rusia. Karena dulu, inilah buffer zone antara Rusia dan Barat di masa depan. Kedua, wilayah Kiev khususnya dan sebagian besar wilayah Barat Ukraina tidak memiliki banyak orang asal Rusia. Dan merupakan tempat dengan ideologi anti-Rusia terkuat di Ukraina. Di Kiev saja, pada tahun 1991, dalam 2 referendum tentang melanjutkan persatuan dengan Rusia atau kemerdekaan, wilayah Kiev adalah tempat yang paling menentang berbagi rumah dengan Rusia. Dan mereka mendukung Ukraina merdeka. Selanjutnya, selama tahun-tahun kekacauan politik Ukraina, yang terbesar adalah gerakan Euromaidan, yang terjadi di Kiev sendiri. Selain itu, fakta bahwa Ukraina memanggil dan menerima terlalu banyak bantuan dari Barat, juga menjadi beban, jika Rusia mencaplok seluruh Ukraina. Saat itu, Rusia mau tidak mau tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Sementara itu, berbeda dengan peta yang diberikan Mr. Medvedev, atau tingkat juru bicara kepemimpinan Rusia, kepemimpinan Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Ukraina, Zelensky berulang kali menekankan bahwa tujuan tentara Ukraina adalah untuk berperang sampai tentara Rusia menyerah, dan merebut kembali semua wilayah Ukraina.
termasuk wilayah Donbas dan semenanjung Crimea. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apa masa depan yang Anda lihat untuk Ukraina? Membagi dan kehilangan wilayah? Atau mengambil kembali seluruh bekas wilayah? Silakan tinggalkan komentar Anda. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.